Bismillah. Baik, kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai struktur telinga manusia atau bagian telinga. Bagian telinga luar itu dimulai dari daun telinga sampai gendang telinga, ini luar. Kemudian dari tulang telinga ke estasius, ini bagian tengah ya. Tengah telinga. Kemudian dari jendela oval sampai saraf, ini bagian dalam telinga ya. Jadi ada 3, bagian luar, tengah, dan dalam. Kemudian ini tadi daun telinga, fungsinya adalah nangkap gelombang. Kita tahu bahwa gelombang suara itu gelombang longitudinal yang terdiri dari regangan dan rapatan, atau kita rapatan, regangan. Gelombang suara sendiri ada 3 jenis frekuensinya. Yang pertama adalah infrasonik, kemudian ada audiosonik, dan ada ultrasonik. Contoh infrasonik adalah misalnya kuda nil, anjing, gajah. Sedangkan audiosonik manusia, ultrasonik misalnya lumba-lumba ya, anjing juga bisa, kucing, ada paus, kelelawar, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke saluran telinga atau liang auditori atau liang telinga lah ya. Ini mengandung minyak serumen ya. Minyak serumen. Yang gunanya untuk apa? Menangkap debu, kemudian kalau ada binatang masuk, mencegah binatang masuk sampai dalam. Nah, makanya ada cerita kalau seandainya ada seperti binatang semut gitu masuk kecil ya. Saya pernah masuk semut kecil. Apa yang dilakukan? Yaitu dengan menyenter, memberikan cahaya ya dari luar, sehingga nanti semut akan kembali keluar dan kita tangkap. Saya temui orang kemasukan binatang yang besar, dia sampai kejang-kejang karena mungkin terlalu besar ya, atau kaget, atau, dan jangan panik, kita jangan panik. Ada juga teman saya katanya kemasukan kapas cotton bud. Apa yang dilakukan? Dia menggunakan prinsip apung, jadi dimasukkan air, nanti kapas cotton budnya bisa naik ke atas dengan cara kita miringkan telinga itu ke atas, lubang telinga ke atas ya. Nah, oke, itu sedikit tips trik kalau seandainya ada permasalahan di liang auditori. Ini adalah untuk meneruskan gelombang suara tadi menuju ke gendang telinga. Bisa juga disebut sebagai membran timpani ya. Gendang telinga itu mengubah gelombang menjadi getar dan diteruskan ke 3 tulang. Kita sudah masuk ke bagian tengah ya. Pertama, tulang bentuknya seperti martil ya. Ya, martil. Atau ossicula. Ini bahasa ilmiahnya ossicula malleus. Males gitu lah ya. Dia males padahal dia bekerja gitu ya. Tok 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 pendengaran, ini tulang pendengaran ya, 3 ini ya. Yang ini bentuknya seperti landasan gini ya. Siap siaga, berarti ini tulang landasan atau nama lainnya incus. Kemudian lanjutnya di sini yang dekat dengan jendela oval atau bagian dalam dari telinga itu disebut dengan, kalau ini ossicula incus maksudnya ya. Kalau yang ini adalah sanggurdi. Tulang sanggurdi, nama lainnya adalah stapes. Nah, stapes inilah yang akan menekan bagian bagian telinga dalam, ada koklea yang seperti rumah siput emang. Nah, di sini ada namanya ini ya. Yang ini nih, saluran estasius ya. Saluran estasius ini menghubungkan antara bagian tengah telinga dengan rongga mulut, sehingga mengondisikan tekanan yang ada di dalam telinga dengan tekanan luar. Makanya kalau kita lepas landas naik pesawat gitu ya, sehingga tekanan yang di atas itu lebih kecil dibanding tekanan di bawah, secara drastis berubah. Demikian berubah, maka telinga kita tidak sanggup untuk menerima perubahan yang sangat cepat itu. Maka kita biasanya ada beberapa orang yang sakit telinganya ketika lepas landas naik pesawat atau ketika mendarat pesawatnya. Ketika landasan menerima getaran tadi dilanjutkan ke sanggurdi, dilanjutkan ke koklea. Di koklea itu ada sebuah cairan yang disebut dengan perilimfe. Nah, perilimfe ini bergetar ketika ditekan-tekan oleh
sanggurdi, di mana sanggurdi itu menekan bagian yang tepat di daerah jendela oval. Jendela oval. Bahasa Inggrisnya window gitu. Atau bisa disebut dengan tingkap. Tingkap itu bahasa Indonesia artinya jendela juga ya. Tingkap oval atau tingkap jorong. Ya, jadi sebutannya bisa sama. Nah, di sini ada selain tingkap oval, tingkap jorong, ada juga di sini jendela bulat. Bentuknya bulat ya. Kalau ini oval. Nah, jendela bulat ini fungsinya untuk apa? Penyeimbang getaran. Nah, ini saluran yang ini nih yang ada 3 saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran fungsinya adalah untuk keseimbangan tubuh kita. Biru ini disebut dengan tulang tengkorak. Sini ada saraf auditory yang dilanjutkan ke otak. Di sini masih getaran nih, yang diterima oleh ribuan sel rambut yang ada di dalam organ korti. Nah, organ korti sendiri ada di koklea. Jadi kalau seandainya kita potong secara melintang, nah, kita akan dapatkan gambar baru. Kita potong melintang seperti ini, lalu kita balik dia secara melintang, kita akan lihat bahwa ada beberapa saluran. Ada tulang. Kemudian ini saraf auditoris juga, sama ya saraf. Kemudian ada 2 saluran atas dan bawah. Nih, hijau itu ceritanya, ini hijau. Nah, kemudian ada merah. Nah, merah itu adalah saluran koklea atau bisa juga disebut dengan skala media. Ya, di mana di sini ada membran lagi nih di sini sebetulnya ya. Membran yang ini ada rambut nih, yang dimaksud dengan rambut ini rambut ya. Rambut. Kemudian yang bagian bawah ini yang hijau ini skala, boleh skala atau bisa saluran ya. Saluran timpani. Atau skala timpani, yang bagian atas saluran vestibulum atau vestibuli, skala vestibuli boleh. Nah, jadi ini membran tektorial. Nah, perilimfe sendiri yang mendapat getaran tadi itu di bagian saluran vestibula dan juga di bagian saluran timpani. Jadi kemudian rambut ini, sel-sel rambut yang ribuan ini sangat peka terhadap rangsangan getar, lalu mengubahnya menjadi sinyal-sinyal yang dikirim menuju ke saraf auditori ke otak. Itu demikian struktur dari telinga manusia. Terima kasih.